siapa aja yang terlambat? Kita quiz dulu ya. Materi pertemuan yang kemarin ya. Alia. Ya, Bu. Oke, satu pertanyaan Alia. Sebutkan komponen dalam regresi logistik. Komponen dalam regresi logistik. Kadek Angga. Ya, Bu. Langsung dijawab? Bentar, Bu. Komponen yang ada dalam regresi logistik itu ada random komponen. Random komponen itu merupakan respon variabel Y yang bersifat dikotomis atau binary, sehingga individu ke I, YI sama dengan 1 atau 0. Kemudian sistematik komponen itu merupakan variabel prediktor, dapat berupa variabel kuantitatif, kualitatif, atau keduanya. Kemudian yang link function itu untuk model regresi logistik yang bersifat tetap atau konstan dan merupakan nilai variabel prediktor ke J untuk individu ke I. Salah. Link function itu untuk model regresi logistik, fungsi penghubung link function adalah natural log dari odds YI sama dengan 1 atau dikenal dengan logit dari probability untuk YI sama dengan 1. Oke. Jadi link function yang digunakan adalah Binomial. link function. Binomial atau Bernoulli. Link function itu distribusinya. Oh, link function. Link functionnya namanya apa kalau regresi logistik? Natural log. Natural log. Dari odds YI sama dengan 1 atau dikenal dengan logit dari probability. Ya, jadi namanya logit ya. Ln V per 1 min V itu namanya link function logit. Oke. Rahmah Zahida. Ya, Bu. Satu pertanyaan. Jelaskan perbedaan antara regresi linear sederhana dengan regresi logistik. Oke, perbedaan antara regresi linear sederhana dan logistik. Santi. Iya, Bu. Kalau regresi linear sederhana itu biasa dikenal dengan OLS, biasanya berskala dikotomi. Sedangkan untuk yang untuk model regresi linear sederhana biasanya dalam bentuk dikotomi, yaitu nilainya itu bisa saja lebih dari 1. Sedangkan untuk logistik, dia itu bisa hanya bernilai antara 0 sampai 1. Kemudian asumsi untuk model regresi linear sederhana itu harus berdistribusi normal, sedangkan untuk logik tidak harus, Bu. Dikotomi apa dikotomi? Dikotomi itu biasanya berskala nominal, Bu. Berskala? Nominal. Nominal. Ya, jadi jangan sebutkan dikotomi. Ya, kalau dikotomi itu pasti dia binomial untuk regresi logistik. Ya, kalau ditanyakan perbedaannya, berarti nanti fokusnya adalah distribusi dari masing-masing regresi tersebut, ya, harus menyebar berdasarkan distribusi apa. Gitu ya, yang satu binomial, yang satu distribusinya kontinu.
Gitu. Nah, tadi kalau berada di luar rentang 1 itu maksudnya adalah ketika data biner dipaksakan diregresikan dengan regresi logistik gitu kan? Ya, hasil estimasinya dia akan berada di luar rentang. Itu ya, yang satu berdasarkan distribusi normal, makanya bisa diturunkan dengan OLS. Yang satunya lagi binomial, dia nggak bisa pakai OLS, dia pakainya MLE dengan prosedur iterasi nanti untuk mendapatkan estimasi parameternya. Oke, gitu ya. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Dari pertemuan kemarin? Ngolahnya bisa? Halo? Mengolahnya bisa nggak? Gampang kan ya? Ya, sudah diotak-atik? Kalau reference kategori pada Y-nya diubah? Apa yang berubah? Misalnya kode satunya yang awalnya kalian buat A, kemudian kalian coba suksesnya menjadi yang B, kategori yang satunya lagi. Lihat nggak perbedaannya apa itu? Ya, nanti dicek gitu ya, estimasi yang berubah atau tandanya yang berubah atau kedua-duanya yang berubah. Gitu ya. Oke. Gimana? Bisa nggak diupload? Bisa nggak diupload di RAR? RAR-nya bisa diupload? Bisa. Ya, oke, apa-apa. Ya, tadi videonya sudah dilihat. Tadi saya hanya sengaja memotong partisinya saja. Oke, sudah kelihatan belum nih PPT-nya? Sudah kelihatan slide-nya? Sudah, Bu. Ya, oke. Kita akan mempelajari perluasan dari regresi logistik ya. Kemarin kita hanya fokus kepada satu variabel X saja. Nah, sekarang kita lebih dari satu variabel X. Ada kategori, ada kategorik dan kontinu. Nah, yang ini kita juga masukkan interaksi dan tanpa interaksi. Ya, ada model probit juga kita bahas sekilas. Oke, jadi kalau misalkan kita menggunakan variabel X yang kategorik, ya, jangan lupa kita gunakan dummy variabel. Ya, kalau kategorinya ada 2, berarti dummy-nya cuma 1 gitu kan? Laki-laki, perempuan. Berarti kita hanya memunculkan 1 saja. Yang muncul di sini yang bukan referensinya. Ya, karena yang referensi kategori kita anggap 0. Kemudian kalau kita memiliki lebih dari 2 kategori, nanti dummy-nya akan muncul sebanyak C-1. C itu adalah banyaknya kategori. Ya, di sini seolah-olah ada 2 variabel, padahal dia berasal dari 1 variabel yang sama. Kalau continue, dia sesuai dengan banyaknya variabel X. Ya, ini ada estimasi peluang, interpretasinya bisa diterjemahkan dengan kecenderungan. Ya, kemarin sudah dibahas estimasi peluang, ada sensitivity, ada specificity. Apa yang dimaksud ini? Ya, kelihatan nggak papan tulis saya nih? Ya, jadi nanti kalau kalian pakai regresi logistik, kalian akan ketemu dengan yang namanya tabel klasifikasi. Ya, kelihatan gambarnya nih? Ya, ini yang kode 1, ini kode 0. Ini kode 1, ini kode 0. Yang posisi baris, ini biasanya prediksi, tapi beberapa output dia dibalik nggak masalah. Ini adalah observasinya. Ya,
Sel ini menunjukkan ada berapa observasi yang berkategori 1 atau sukses. Ya, misalnya kita mau ngomongin miskin dan tidak miskin. Ya, miskin versus tidak miskin. Ya, miskinnya kode 1, tidak miskinnya kode 0 di sini. Nah, ini maksudnya ada berapa banyak observasi data kita, data awal kita itu yang berkode 1 atau miskin. Kemudian dimodelkan, dari hasil model itu kemudian dimasukkan lagi variabel X-nya. Diprediksinya tepat miskin juga. Gitu ya, ada berapa banyak yang di sini. Ya, ini kita sebut A. Kemudian ada yang berkategori 0, diprediksikan juga 0. Ya, ini kita anggap adalah B. A ini disebut dengan sensitivity berkategori 1 dan tepat diprediksikan berkategori 1. Kalau specificity berkategori 0 dan tepat diprediksikan berkategori 0. Ya, kemudian ada yang observasinya 1 tapi diprediksikannya dia 0. Ya. Ini juga diobservasinya dia tidak miskin tapi diprediksinya ya dari model dia diklasifikasikan sebagai miskin ya. Nah, ini yang disebut dengan misklasifikasi. Ya. Nah, makanya nanti seberapa besar akurat dari model yang kita bentuk ini tergantung dari persentase dari diagonal utama ini. Semakin tinggi observasi yang terklasifikasikan di sini, ya maka semakin baik model kita. Ya, kalau makin banyak yang ada di luar diagonal utama tadi, berarti model kita ngaco, gitu ya. Ada yang miskin tapi dikategorikannya nggak miskin. Nah, nanti bahayanya kalau kita mau membuat prediksi, ada observasi baru, kemudian mau kita petakan, masuk miskin apa nggak miskin. Kalau yang di luar diagonal utama ini komponennya sangat tinggi, berarti hati-hati dalam menggunakan model. Gitu ya. Oke, kemudian nah kemudian tadi tabel klasifikasi sekalian ya. Nah, kemudian ada kurva ROC. Ya, kurva ROC ini plot antara nilai sensitivity dan satu mean specificity. Ya, ini kalau kita lihat gambarnya nanti ada di belakang. Nah, kemudian model yang baik itu seperti apa? Model yang sederhana. Ya, model yang sederhana artinya kalau kita bandingkan dengan model kompleks, model sederhana ini yang terbaik. Residualnya pasti kecil, gitu ya. Nah, kemudian hasil klasifikasinya baik tadi ya seperti yang sudah saya jelaskan. Ya, persentase di wilayah diagonal utamanya itu tinggi. Kemudian wilayah di bawah kurva ROC-nya luas. Apa itu kurva ROC? Bentuknya seperti ini. Ya. Nah, ini kita memiliki nilai sensitivitas misalnya 98%. Kita lihat dulu yang di tabel ini yang di bawah. Spesifisitasnya 63%. Ya, berarti ini menunjukkan ya kalau mau membuat kurvanya diagonal utama ini pasti sudah ada. Ya, diagonal utama ini dia sudah default. Nah, sekarang menentukan di mana titiknya. Ini titik pertemuan antara nilai sensitivitas dan nilai satu mean spesifisitasnya. Ya. Nah, titik temunya di mana nih? Yang kita harapkan adalah ketika nilai sensitivitasnya mendekati 1 dan nilai 1 mean spesifisitasnya mendekati 0. Ya, kalau sempurna berarti kan dia membentuk segitiga siku-siku itu kan? Ya, itu kalau sempurna segitiga siku-siku. Nah, di sini kita lihat mana kira-kira yang terbaik. Ya, luasan yang mana yang kira-kira lebih bagus?
280, 80 atau 40. Ya. Nah, ini kalau di software nanti akan diberikan luasannya. Jadi kita lihat yang bagian atas ini. Luas area yang di bawah kurva rok ini, yang gambar pertama ini 0,79. Yang di kanan ini atas 0,91, yang di bawah 0,87. Berarti yang terbaik adalah yang di atas. Gitu ya, yang paling luas yang kita cari. Ini bagus nggak? Bagus ya. Batasannya berapa yang bagus? Ya, ada yang mengambil 80% ke atas, itu yang bagus. Gitu ya. Ada yang strict dia mengambilnya 90% ke atas. Gitu ya. Jadi beda referensi, beda cut off-nya nanti. Mana yang dikatakan bagus ya. Jadi manapun yang kalian pakai terserah, asalkan dicantumkan referensinya. Oke, kemudian kita masuk ke model logistik dengan prediktor yang kategorik. Di sini ada sukses, ada gagal, Y-nya. Ya, kesuksesan berwira swasta. Nah, X-nya dia kategorik nih. SD, SMP, SMA. Yang dijadikan referensi itu terserah aja sebetulnya kan. Kemarin sempat saya sampaikan yang kategori tertinggi atau kategori terendah saja yang diambil. Di sini yang diambil adalah SD. Ya, nah berarti nanti kita muncul dua dummy variabel. SMP di beta 1 ini perbedaan antara SMP dengan SD. Yang beta 2 ini SMA dengan yang SD. Apa interpretasinya dari beta 1 ini? Ya. Interpretasinya gimana? Ada yang mau coba menginterpretasikan? Kalau kita punya model, interpretasinya gimana nih untuk beta 1? Herika. Coba diinterpretasikan Herika yang beta 1. Kecenderungan. Kecenderungan untuk seseorang sukses apabila kecenderungan seseorang untuk untuk sukses berwira swasta eksponen dari beta 1 kalinya yang lulus SMP eksponen beta 1 kalinya dari lulus SD gitu, Bu. Coba ulangin. Kecenderungan seseorang yang lulus SMP eksponen beta 1 kalinya yang lulus SD untuk yang sukses berwira swasta gitu. Ya, kecenderungan seseorang yang lulus SMP untuk sukses berwira swasta, ya, itu eksponensial beta 1 kali lebih besar dibandingkan dengan yang lulusan SD. Gitu ya. Ya, kalau yang SMA berarti kecenderungan seorang yang lulus SMA ya untuk sukses berwira swasta itu eksponensial beta 2 kali lebih besar dibandingkan dengan yang lulusan SD. Gitu ya. Jadi menginterpretasikannya yang mudah dipahami. Oke, nah kemudian nanti kalau sudah dapat estimasi parameternya, ya kita lakukan uji. Ya, ini seperti uji simultan nih. Ya, perhatikan. Di sini ada alfa, ada beta 1, beta 2. Seperti uji F. Alfanya nggak usah dimasukkan ke dalam hipotesis. Karena yang kita uji hanya beta yang berhubungan dengan variabel X, kan? Ya, H0-nya pasti sama dengan 0. Berarti nggak ada pengaruh tuh. Intinya nggak ada pengaruh tingkat pendidikan sama kesuksesan berwira swasta.
Ya, H1-nya apa? UJF? Setidaknya H1-nya apa? ada satu variabel yang berpengaruh. Setidaknya ya minimal ada satu variabel X yang berpengaruh terhadap Y-nya. Gitu ya. Oke, kemudian ini menggunakan likelihood ratio test, UJF-nya di dalam regresi logistik. Ya, membandingkan antara model L0 dan L1. Kemarin yang saya pernah sampaikan, ya, L0 berarti model di bawah hipotesis 0. Model di bawah hipotesis 0 itu kalau betanya dimasukkan nilai 0. Ya, makanya hanya model yang mengandung intercept saja. Ya, kalau L1 adalah model di bawah hipotesis 1. Ya, betanya dianggap tidak sama dengan 0, makanya dia model yang lengkap seperti ini. Ya, ukurannya G kuadrat atau deviance. Kita bandingkan dengan chi-square nanti, ya, harapan kita adalah tolak H0 kan? Ya, ini karena tadi variabel X-nya cuma 1, seolah-olah betanya banyak, tapi dia berasal dari satu variabel X. Maka bisa kita simpulkan bahwa kalau tolak H0, kesuksesan seseorang berwira swasta dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Gitu ya. Sampai sini bisa dipahami dulu? Jelas ya? Oke. Nah, sekarang kalau kita masuk ke dua variabel kategorik. Ya. Nah, nanti bisa memunculkan interaksi juga di dalamnya. Misalnya ingin mengetahui kelulusan seseorang dipengaruhi oleh dua variabel prediktor di sini, ada X, ada Z. Ya, X-nya laki-laki perempuan, Z-nya ada 5 kategori. Nah, di sini sudah di-set. Laki-lakinya reference, kemudian tingkat pendidikan ibu yang kurang dari SMA itu juga sebagai referensi. Ya. Berapa estimasi parameter selain intercept di sini? Kalau saya belum memasukkan interaksi di dalamnya. 5, Bu. 5. Kenapa 5? Yang referensinya ada 2, laki-laki sama yang kurang dari high school, di bawah high school. Sisanya masuk. Berarti betanya yang pertama untuk yang perempuan, beta kedua untuk high school, beta ketiga untuk junior college, ya, beta 4 bachelor, beta 5 graduate. Gitu ya. Jadi ada 5. Sekarang coba hitung kalau saya punya 3 variabel kategorik. Ya. Ada 3 variabel kategori. Yang pertama ada 6 kategori, yang kedua ada 7 kategori, yang ketiga ada 4 kategori. Kemudian ada 5 variabel yang sifatnya kontinu. Ada berapa parameter yang harus diestimasi? 19, Ibu. Ada 3 kategori, ada 3 variabel kategori. Variabel pertama 6 kategori, ini 7 kategori, 4 kategori. Kemudian ada 5 variabel kontinu. 19, Bu. 19. Ada yang punya jawaban lain? Ya, ini berarti parameternya sebanyak 5 kan? 5. Min 1. Ini ada 6. Ini ada 3. Ini tetap 5 kan? Ya, karena kontinu dia akan sebanyak variabelnya. Berarti 10, 19. Ya, tambah 1 berarti ada 20 parameter. Satunya ini yang intercept. Ya, ada 20 parameter yang diestimasi. Padahal variabelnya kan cuma 4 kan? Cuman ada 8 kan? Ya enggak? 5 tambah 3 kan? Variabelnya sebetulnya hanya ada 8. Tapi yang diestimasi sampai 20. Kenapa? Karena 3 variabel di sini adalah variabel kategorik dengan kategori yang banyak. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya kita pakai suku interaksi. Ya, pakai suku interaksi. Misalnya kalau saya punya
4 kategori, ya, 4 kategori. Kemudian yang satunya lagi ada 5 kategori. Ada berapa estimasi parameternya di luar intercept kalau memasukkan interaksi? Silakan dihitung. Kalau tanpa interaksi dulu ada berapa yang harus diestimasi? Ada 7, Bu. 7, Bu. Ada 7, ya. Berarti nanti di sini ada beta 0 plus beta 1 X1, beta 2 X2, beta 3 X3 plus beta 4 X4 plus beta 5 X5 plus beta 6 X6 plus beta 7 X7. Ya, 4 kategori di sini untuk variabel yang pertama. Salah. Di sini ya. Nah, kemudian ini nanti untuk variabel yang kedua. Interaksinya gimana? Jadi 10 semua. Jadi 10. Ya, yang pengaruh variabel 1, terus pengaruh variabel 2 sama pengaruh interaksi. Ya, yang interaksinya ada berapa? Ini kan kalau misalnya hanya sendiri-sendiri tanpa interaksi ada 7 nih di luar intercept. Kalau pakai interaksi berarti betanya ada berapa nanti? Ada 10? 11 sama intercept. Ya, ada 10 yang tanpa intercept. Yang lain ada yang punya jawaban berbeda? Ada 19, Bu. Ada 19. Iya, 19, Bu. Ada 10, ada 19. Ada lagi yang lain? 20 ditambah intercept. 20 ditambah intercept. Ya, ini kalau pakai intercept 20. Ini tadi kalau pakai intercept jadi berapa? 11 ya? Apa kebalik saya? 11. Oke. Ada lagi yang lain jawabannya? Bagaimana cara mencari interaksinya? Ya, ingat yang diinteraksikan adalah variabel yang berbeda. Ya, kategori dari variabel yang berbeda. Berarti nanti ada beta 8 X1 X4. Gitu kan? Nanti ada X1 X5. X1 X6. X1 X7. Gitu kan? Kemudian ada X2 X4, X2 X5, X2 X6, X2 X7. Ya, kemudian ada X3 X4, X3 X5, X3 X6, X3 X7. Ya, berarti 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ya, ada 19 estimasi parameter di luar intercept, berarti ada 20. Kenapa yang X1, X2 nggak ada? X1, X3 nggak ada interaksinya. X2, X3 nggak ada. Ya, karena dia berasal dari satu variabel yang sama. Ya, kalau kalian pasangkan itu nanti kayak jeruk makan jeruk gitu kan? Ya, makanya yang diinteraksikan adalah kategori dari variabel yang berbeda. Gitu ya, jangan diinteraksikan. Nanti ada 45, ada 46, 47 ya. Ini kan intinya dia adalah berasal dari satu variabel saja. Bisa dipahami ya untuk mencari interaksinya ya.
Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Bu, untuk interpretasi interaksinya gimana ya, Bu? Ya, nanti itu ada di belakang. Kita jelaskan satu persatu. Oke, Bu. Oke. Ya, sampai sini dulu jelas ya. Nah, sekarang ini nanti kalian sudah cek ada di buku Alzen ini. Jadi struktur datanya seperti ini. Ya, tadi ada 5 dan ada 2. Berarti interaksinya nanti estimasi parameternya ada 9. Ya, laki-laki dengan high school, ya, kemudian laki-laki dengan junior college, laki-laki dengan bachelor, laki-laki dengan graduate. Ya, tadi mana tuh? Oh, laki-lakinya 0, berarti tadi perempuan ya. Perempuan dengan high school, perempuan dengan junior college, perempuan dengan bachelor, perempuan dengan graduate. Ini interaksinya nih. Makanya munculnya ada 4. Nah, kemudian adalah struktur datanya. Ya, struktur datanya. Nah, perhatikan. Ya, ini untuk memudahkan saja sebetulnya. Variabel X yang pertama itu adalah jenis kelamin. Variabel yang kedua atau Z itu jenis tingkat pendidikan ibunya. Nah, kemudian Y-nya ada di atas ini. Lulus dan tidak lulus. Ya. Kemudian ini kita bisa memperoleh odds rasionya. Ya, tadi kan menjadi referensi laki-laki kan? Makanya tadi laki-lakinya di bawah biar kita buat simple aja. Kemudian kelulusan tadi ya tidaknya ada di sebelah kanan. Berarti nanti 1 0 1 0. Gitu ya, supaya mudah menginterpretasikannya. Ya, kemudian kita punya odds ratio di sini. Apa arti odds ratio di sini? Kecenderungan perempuan untuk lulus kan? Itu odds rasionya tadi sudah diperoleh dari eksponensial beta nanti. Nanti kita akan samakan hasil hitung-hitungan manual ini dengan estimasi parameternya. Ya, kecenderungan perempuan untuk lulus itu 0,516 kali lebih besar dibandingkan dengan yang laki-laki. Pada kategori pendidikan ibu yang kurang dari high school. Jelas ya? Nah, kalau yang di bawah nanti juga kecenderungan perempuan untuk lulus. Ini sekian kali lebih besar dibandingkan dengan laki-laki untuk kategori ibu yang lulusan high school. Gitu ya, ini interpretasinya. Sekarang kita masuk ke dalam modelnya. Nah, nanti di dalam di dalam inputannya, kalian akan muncul output seperti ini. Ya, melihatnya jangan ke bawah, melihatnya ke samping. Ya, melihatnya ke samping sini nih. Tadi kalau misalnya yang kurang dari high school, dia menjadi kategori referensi kan, makanya nilainya 0 semua nih, kodenya dikasih 0. Kalau high school, ketika dia high school diberikan kode 1, ya sisanya berkode 0. Ini juga sama. Ya, kalau dia graduate, ya kalau dia graduate di sini dikasih kode 1, sisanya 0. Nah, ini menunjukkan variabel ke 1, 2, 3, 4 ya, parameter untuk pendidikan ibu. Nah, kemudian ini adalah outputnya. Ya, kelihatan ya outputnya ya. Nah, bagaimana interpretasinya nih? Ini ada jenis kelamin. Kita ambil dulu di sini ya, di output yang paling atas. Ini adalah output yang menunjukkan adanya interaksi antara jenis kelamin dan pendidikan ibu yang menggunakan uji Wald pakai chi-square. Dia signifikan karena p-value-nya kurang dari 0,02. Nah, ini artinya pengaruh jenis kelamin terhadap kelulusan itu bergantung pada tingkat pendidikan ibu. Nah, interaksi bisa diterjemahkan seperti itu. Ya, tadi kan interaksi antara jenis kelamin dengan pendidikan ibu kan. Nah, bagaimana pengaruh jenis kelamin terhadap kelulusan itu bergantung pada tingkat pendidikan ibunya. Nah, ini nilai ini kalau output yang di atas ini adalah output dari SAS. Kalau output dari SPSS bentuknya seperti ini. Ini nilainya sama nih, 11,165. Ya. Nah, ini kalau dia muncul interaksi
belum ada kodenya. Nah, ini dia menunjukkan secara keseluruhan seperti uji simultannya. Gitu ya. Nah, kita lihat di sini ada seks dalam kurung 1. Ini artinya estimasi parameter untuk perempuan karena perempuan tadi yang berkode 1 kan? Ya, seks yang berkode 0 atau laki-laki nggak muncul dia. Kemudian di sini tingkat pendidikan ibu kode 1, kode 2, kode 3, kode 4. Gitu ya. Makanya nanti memberikan kategorinya harus sesuai supaya ketika menginterpretasikannya dia nggak salah. Nah, kemudian kalau interaksi, berarti interaksi antara tingkat pendidikan ibu yang berkode 1 dengan jenis kelamin yang berkode 1. Pendidikan ibu berkode 2 dengan jenis kelamin berkode 1. Kemudian ini kategori ketiga dengan jenis kelamin berkode 1 dan seterusnya. Konstantanya atau interceptnya ada di bawah. Nah, kemudian bagaimana menginterpretasikannya? Ya, kita ambil di sini. Jadi kalau di output SPSS ada beta, ada standard error, ada uji voltnya, ada derajat bebas, dan ada p-value. Nah, kemudian sudah diberikan eksponensial dari betanya. Jadi kalian nggak usah ngitung lagi secara manual, karena di output sudah ada nih. Ya, 1,753 ini adalah eksponensial dari 0,561. Nah, kemudian ini bagaimana menginterpretasikannya? Ya, kita lihat yang kode 1 tingkat pendidikan ibu tadi adalah yang SMA kan? Ya enggak? SMA, nah kemudian referensinya adalah yang kurang dari SMA. Kita perhatikan di sini. 0,561 ya kalau dieksponensialkan menjadi 1,75. 1,75 ini kalau kita lihat hitung-hitungan secara manual 0,905 dibagi 0,516. Kita lihat dari hitung-hitungan yang awal. Ya, ini sebetulnya ya koefisien tadi adalah rasio antara ini tadi 0,905 dan 0,516 ini. Kalian bisa menginterpretasikan tuh tadi. Yang kode 1 itu adalah high school. Dia akan dibandingkan dengan yang kurang dari high school. Jenis kelaminnya perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Kemudian kelulusannya ya dibandingkan dengan tidak. Apa interpretasinya berarti kalau kalian melihat yang seperti ini? Ya. Jadi odds rasio perempuan ya dengan tingkat pendidikan ibunya adalah SMA itu 1,75 kali lebih besar dibandingkan dengan tingkat pendidikan ibu yang kurang dari SMA. Ya, jenis kelaminnya yang laki-laki boleh tidak disebutkan supaya lebih simpel. Bisa dipahami sampai sini? Bisa dipahami nggak? Ini kalau kita lihat yang ke atas tadi kan itu adalah hitung-hitungan 0,905 dibanding 0,516 kan? Ya. Tadi kan 0,905 ini artinya apa? Kecenderungan perempuan untuk lulus kan? Ya, itu 0,905 kali lebih besar daripada laki-laki pada tingkat pendidikan ibu yang high school. Nah, sekarang kalau efek interaksi tadi diterjemahkan, ya sudah memasukkan seks dengan tingkat pendidikan ibu tadi. Jadi perempuan, kecenderungan perempuan untuk lulus, ya itu tadi dirasiokan 1,7 kali lebih besar ya untuk yang tingkat pendidikan ibunya high school dibandingkan dengan tingkat pendidikan ibu yang kurang dari high school. Bisa dipahami? Ya, itu efek interaksi ya. Kalau efek interaksi berarti kita sudah melibatkan dua sel tadi ya. Nah, sekarang kalau yang jenis kelamin gimana? Ya, yang jenis kelamin misalnya 0,516. Ini diperoleh dari apa tadi? Ini kan kita dapat estimasi parameternya minus 0,662. Kalau dieksponenkan dia 0,516. 0,516 ini sama seperti yang di atas ini tadi. Ya.
Jadi estimasi parameter untuk perempuan tadi diterjemahkan ya, kecenderungan perempuan untuk lulus itu 0,516 kali lebih besar daripada laki-laki ketika tingkat pendidikan ibunya ada pada reference kategorinya, yaitu kurang dari high school. Ya. Jadi ini kalau mau menerjemahkan yang individual ini, ya, ini menginterpretasikan kecenderungan sukses perempuan dibanding laki-laki pada reference kategori variabel sebelahnya. Begitu juga untuk yang tingkat pendidikan ibu. Tingkat pendidikan ibu yang kode 1 tadi kan yang high school kan? Berarti kecenderungan seseorang untuk lulus yang tingkat pendidikan ibunya adalah SMA itu 1,771 kali lebih besar dibandingkan dengan apa tadi reference tingkat pendidikan ibu? Yang kurang dari SMA kan? Kemudian ada tambahan di belakang. Ada kategori referensi variabel sebelahnya, yaitu laki-laki. Bisa dipahami nggak? Ya, kalau interaksi tadi kita ngomonginnya bukan pada referensi pada kategori yang sebelahnya. Ya, karena kan digabungin tuh. Tapi kalau individu-individu seperti ini, parameter yang sifatnya sendiri-sendiri, ya ini diterjemahkan untuk kondisi reference kategori pada variabel yang lain. Jelas sampai sini ada pertanyaan nggak? Halo? Izin bertanya, Bu. Kalau 3 variabel gimana, Bu? Kalau 3 variabel sama juga. Ya, sama juga tadi. Misalnya jenis kelamin, tingkat pendidikan, sama apa satu lagi? Misalnya agama misalnya. Ya, nanti agama ada reference kategorinya lagi kan. Kalau mau menerjemahkan jenis kelamin yang ini ya sama. Berarti perempuan ya, perempuan kecenderungannya untuk sukses itu berapa kali dibandingkan dengan laki-laki ketika tingkat pendidikannya ibunya kurang dari SMA dan agamanya posisi reference kategori juga. Gitu ya, efek-efek individunya. Kalau interaksi, perhatikan saja kode-kodenya. Ini berarti kode 1 dengan kode 1. Ya, ini kode 2 dengan kode 1. Nah, kode 2 tadi gimana caranya? Interpretasinya. Kode 2 tadi apa? Untuk apa? Kode 2 untuk yang junior college kan? Ya enggak? Bagaimana interpretasinya? Berarti kecenderungan perempuan. Kenapa saya sebutkan perempuan? Karena pasangannya adalah yang perempuan. Interaksinya kan? Ya enggak? Kecenderungan perempuan dengan tingkat pendidikan ibu junior college itu 3,26 kali lebih besar dibandingkan dengan tingkat pendidikan ibu yang kurang dari SMA. Karena referensinya adalah yang kurang dari SMA. Jelas ya? Ya, nanti coba diinterpretasikan. Oke, yang kategorik sama kategorik sudah bisa dipahami interpretasinya? Ya, nanti yang kontinu ada sedikit perbedaan lagi. Nah, kalau yang kontinu di sini ada ras dan nama sekolah. Ya, ada white, black, dan other. Berarti kita punya berapa variabel yang muncul di sini? Berapa parameter yang diestimasi? Ada? Tanpa interaksi dulu. Yang tanpa interaksi ada berapa parameter yang harus diestimasi? 4 dengan intercept, Bu. 4 dengan intercept. Ya, karena referensinya adalah white, berarti nanti yang kita estimasi adalah black, other, dan lama sekolah. Nah, sekarang kalau mau pakai interaksi gimana? Ya, sama tadi. Ya, berarti tambahkan interaksi education dengan black. Ya, kemudian education dengan other. Education dengan white nggak ada, ya, karena white-nya kan 0. Black dengan other nggak ada. Ya, karena sama-sama variabelnya berasal dari satu variabel yang sama. Jadi persamaannya seperti ini. Jangan lupa kalau estimasi V-nya dikasih cap. Seperti ini ya. Itu tugasnya dikasih cap nggak tuh? Ya, learn V cap per 1 min V cap. Nah, ini dapat nih estimasi ininya.
Nah, kemudian bagaimana menginterpretasikannya? Nah, kita lihat di sini. Ya, sebetulnya ini bisa kita pecah. Ya, kita pecah. Kalau kita mau menginterpretasikan yang white, ya, tinggal masukkan kode 0 kan? Ya enggak? White ini kan di dalam persamaan ini enggak ada kan? Nah, berarti black-nya dikasih kode 0, other-nya dikasih kode 0. Begitu juga untuk interaksinya. Nah, makanya hanya tersisa 2,415 dan min 0,101 aja, education. Ya enggak? Saya mulai dulu, ada yang black misalnya. Jadi nanti kita bisa membuat persamaannya menjadi 3 persamaan atau berdasarkan jumlah kategori yang ada pada variabel kategori ini. Persamaan seperti ini berarti kita bisa membuat persamaan untuk kulit putih, kulit hitam, dan other, kulit lainnya. Persamaan untuk yang other gimana? Masukkan saja kode 1 di sini. Kalau dummy variabel itu kan kodenya cuma 1 dan 0 kan? Ya enggak? Nilai ini kan diganti kode 1 dan 0 nih. Nih, yang ini. Other-nya dikasih kode 1 atau 0. Black-nya juga dikasih kode 1 atau 0. Hanya education yang nilainya nanti sesuai dengan variabel X-nya. Education-nya berapa? Karena datanya continue kan? Ya, kalau data continue dia beda urusan tuh. Nah, sekarang kalau persamaannya untuk yang other. Kalau untuk yang other berarti parameter untuk variabel other dikasih kode 1. Sisanya dikasih kode 0. Ya, berarti di sini yang black ini diganti dengan 0. Other diganti 1, begitu juga dengan yang interaksi. Black-nya dikasih kode 0, other-nya dikasih kode 1. Ya. Misal kalau saya tulis ulang biar nyambung. Ya, 2,415 minus 3,415 black. Min 2,684 other. Kemudian min 0,101 education. Kemudian plus 0,154 ya, education. Ini kalau kalian ganti X bisa X1, X2 gitu ya. Black. Kemudian ditambah 0,145 education ada. Ya, misalnya seperti ini bentuknya. Nah, ini kita bisa buat persamaan untuk yang other. Ya, other itu berarti nanti yang kode yang other di sini dikasih 1, angkanya diganti 1. Berarti ini kan dicoret kan? Ini 0, ini juga 0. Berarti tinggal 2,415 dikurangi 2,684 karena ini kan dikali 1 kan? Ya. Kemudian ini juga diganti 1. Ya. Nah, kemudian ini menjadi intercept yang baru. Ini kalau dijumlahkan misalnya dapatnya A. Kemudian yang education sama yang education dijumlahin jadi 1 juga, ditambah B education. Gitu ya. Jadi nanti yang other diganti 1, ini menjadi angkanya tinggal konstanta kan? Dia bisa digabungkan dengan intercept-nya. Sementara yang di sini tadi education yang di sini, other yang di sini, dia masih muncul variabel education-nya karena dia data continue. Ya, kalau ini diganti 1 berarti kan dia akan sama dengan yang di atas nih. Ya, dijumlahin aja estimasi parameternya. Menjadi nilai tertentu education. Jadi ini adalah persamaan untuk other. Sama juga untuk yang black. Berarti nanti black-nya dikasih kode 1, other-nya dicoret. Karena dia 0 kan? Nah, berarti ini tinggal seperti konstanta, gabungkan nilainya dia dengan konstantanya. Yang black tadi di sini kode 1 ya, tinggal education kan? Nah, ini dia tambahkan dengan yang education juga sehingga dia muncul
persamaan yang black. Kalau yang white gimana? Kalau yang white berarti yang black sama other dua-duanya dikasih kode 0. Ya, berarti ini black-nya dihapus, other-nya juga dihapus, termasuk juga interaksinya. Berarti hanya tinggal muncul 2,415 dikurangin 0,101 education. Gitu ya. Jadi kita bisa membentuk 3 persamaan. Oke. Ya, jadi persamaannya seperti ini. Ya, ini dijumlahkan menjadi intercept yang baru, slope-nya juga baru. Intercept baru, slope-nya juga baru. Oke. Nah, kemudian di sini adalah output-nya. Ini kalau output yang seperti ini output SAS nih. Ya, ini output SAS. Kita lihat ada intercept-nya. Kemudian kalau SAS dia nggak kasih kode 1. Beda sama outputnya SPSS tadi kan. Outputnya SPSS kayak gini dibentuknya nih. Mother Education dalam kurung 1, 2, 3, 4. Kalau SAS bentuknya seperti ini. RAS black, RAS other. Ya, jadi nggak kasih kode 1, 2. Kemudian ini ada parameter education. Ini interaksi antara education dengan ras yang black. Ini education dengan ras yang other. Estimasi parameternya ada eksponensialnya juga. Apa interpretasinya untuk yang data continue yang education di sini? Ya, kita masih ambil secara umum. Ketika pendidikannya meningkat 1 tahun, maka kecenderungan seseorang, ya tadi kan dia sukses gagalnya adalah mendapatkan hukuman mati. Ya, suksesnya mendapatkan hukuman mati, yang kode 0-nya yang gagal, yang tidak dihukum mati. Jadi ketika tingkat pendidikannya meningkat 1 tahun, maka kecenderungan untuk mendapatkan hukuman mati itu 0,904 kali. Untuk reference kategori pada variabel kategorik. Makanya kenapa di sini disebutnya yang ras kulit putih kan? Ya, sama seperti tadi. Kalau kita menginterpretasikan sebuah variabel, dia dikondisikan dengan kondisi reference kategori dari variabel yang lain, variabel-variabel sebelahnya. Ya. Oke, nah kemudian kalau yang education di sini dengan black, ya berarti ini adalah perubahan tingkat pendidikan untuk ras kulit hitam. Ya, ini dikatakan berbeda signifikan karena dia p-value-nya kurang dari alfa. Jadi kalau mau menginterpretasikan kesimpulannya, ini kan uji Wald, ini kan uji T sebetulnya, uji parsial. Ya, bisa disimpulkan nanti perubahan tingkat pendidikan untuk ras kulit hitam itu berbeda dengan yang ras kulit putih. Gitu ya. Jadi yang dijadikan pembanding adalah kategori dari variabel kategorik. Oke. Kemudian kalau yang tanpa interaksi, ya, misalnya yang tanpa interaksi, di sini ada nggak? Ya. Tadi kalau pakai interaksi kita perhatikan intercept dengannya. Intercept itu yang bagian depan, slope-nya itu berarti menempel pada education kan? Ya enggak, karena education atau continue. Kita perhatikan nih, oh ternyata dia slope-nya berbeda. Ya, slope-nya 0,10, ini 0,053, ini 0,04. Intercept-nya juga berbeda-beda. Jadi kalau pakai interaksi, slope-nya berbeda, intercept-nya berbeda. Sekarang kalau nggak pakai interaksi gimana? Ya, kalau nggak pakai interaksi bentuknya seperti ini. Ya, ini dari persamaannya nih. Coba kalian tuliskan persamaannya dulu nih. Coba kalian tuliskan persamaan. Ln V per 1 min V pakai cap itu sama dengan 1,4838 dikurangin
1,3649. Black dikurangi 0,8097 other. Dikurangi 0,0344 education. Tuliskan dulu persamaannya. Ya, masing-masing dicoba. Nah, berarti kalian sekarang harus membentuk 3 persamaan, karena kategorinya ada 3. Dari persamaan yang kalian bentuk tadi, buat persamaan untuk white, black, dan other. Nah, coba dibuat. Berarti kalau persamaan untuk black, yang ada kategori black diganti 1. Ya, yang other berarti diganti 0. Dan sebaliknya, untuk yang other dikasih kode 1, yang black dikasih kode 0. Untuk persamaan yang white berarti black sama other-nya diganti 0. Ini pada kemana nih? Yunela, Lasro, Vincentius, Faradila, Preti, Sopo, Andi, Bintang, videonya dinyalakan. Preti, mana Preti? Preti? Oh, nggak ada kan orangnya kan? Di chat itu Bu, katanya jaringannya kurang stabil. Ya, ya, Sopo. Persamaan untuk black, coba sebutkan. Belum, Bu. Belum? Faradila. Persamaan untuk white. Mohon maaf Bu, bagaimana Bu? Persamaan untuk white coba sebutkan. Belum Bu, belum selesai. Yang white ini kan langsung ketebak kan? Berapa? Gak usah dihitung ini kan? Fadil coba di unmute. Uh, 1,438 dikurang 0,0344 education. Ya, itu kan white itu kan itu. Ya, karena black sama other-nya dijadikan 0 kan? Ya. Oke. Irfan. Untuk yang other berapa berarti Irfan? Untuk yang other 1,4838 dikurangi 0,8097 dikurangi 0,0344.
Persamaannya 1,4838 dikurangi 0,8097. 8097. Ya, itu dihitung dulu. Itu menjadi interceptnya kan? Ya. Kemudian dikurangi 0,0344 education. X1-nya jangan dihilangkan, jangan dijumlahin semua. Ya, karena education itu masih berupa variabel kontinu, nggak diganti jadi 1 atau 0. Gitu ya. Yang black berarti apa, Aquila? Yang black? Apa yang dijumlahkan yang black? Gimana Bu tadi? Untuk yang black apa yang dijumlahkan di sini? Oh, yang black race sama race other, Bu. Kalau yang black gimana caranya? Yang black diganti kode 1 kan? Yes. Ya enggak, kalau diganti kode 1 berarti tersisa minus 1,3649 kan? Ya, ini berarti menjadi konstanta juga, dia digabungkan dengan intercept yang di atas. Other-nya ini hilang. Kenapa? Karena yang other ini berkode 0 kan? Karena kita fokusnya adalah di yang black. Ditambah minus 0,0344 education. Ya, jadi bentuknya seperti ini nih. Ya, kalau yang black berarti black-nya dikasih kode 1, yang other-nya dikasih kode 1. Ya, apa yang bisa disimpulkan terkait intercept dengan slope-nya untuk yang tanpa interaksi? Pengaruhnya yang untuk education sama, Bu. Ya, berarti intercept-nya berbeda, slope-nya sama untuk 3 kategori ini kan. Itu bedanya antara yang interaksi dan tanpa interaksi. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Sudah? Bisa dipahami nggak? Halo? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, oke. Kemudian kita sekilas membahas tentang model probit. Ya, probit ini Y-nya juga sama, biner, 0101. Ya, kemudian kalau model probit ini bedanya ada skala kontinu yang mendasari pembentukannya. Karena kita langsung mengambil peluang kumulatif dan normal baku kan. Jadi kita langsung dapat nilai peluangnya. Nah, misalnya di sini kalau rumah tangga itu memiliki rumah, secara teori kalau pendapatannya 10 juta ke atas. Kalau kalian lihat dari Susenas, itu kan pendapatannya bervariasi kan? Ya nggak ada yang model 100.000, mungkin ada yang masih ada gitu kan, ada sampai 100 juta gitu ya, variasinya tinggi sekali. Nah, secara teori 10 juta ke atas. Makanya kita potong observasinya hanya 10 juta ke atas saja yang kita analisis. Ya, yang di bawah itu kita buang, kita sisihkan. Ya, kita masukkan ke dalam analisis. Nah, yang 10 juta ke atas itu kalian juga pasti akan bisa melihat, oh ada yang punya rumah, tapi masih ada juga rumah tangga yang nggak punya rumah. Seperti yang saya sebutkan kemarin, punyanya misalnya apartemen gitu kan. Kepemilikan rumahnya pasti masih ada 1. Nah, itu nanti dimodelkan. Gitu ya. Jadi ada cut off-nya, ada threshold-nya di sini. Makanya ada simbol seperti ini. Ketika nilai X-nya ya kurang dari nilai T tertentu. Ya. Nah, kemudian kalau di logit itu ln V per 1 min V sama dengan alpha plus beta X. Ya, kalau probit bentuknya seperti ini. Ya, C inverse V X. Peluang kumulatif ya, inverse. Makanya nanti interpretasinya itu langsung tabel normal baku tuh yang kalian pakai di Metstat itu dipakai lagi nanti. Ya. Nah, gimana cara penggunaannya? Misalnya kalau kalian dapat modelnya seperti ini. Ya, min 2,061 tambah 0,188.
Misalnya ini adalah hubungan antara penyakit liver dengan kebiasaan mendengkur. Ya, kalau dia nggak pernah mendengkur, X-nya kan 0 kan? Nah, ininya 0 nih. Berarti probit Vx sama dengan minus 2,061. Nah, ini dicari di tabel normal baku. Minus 2,061 itu peluangnya berapa? Ya, maka nanti interpretasinya ketika X-nya 0, maka peluang seseorang menderita penyakit tersebut sebesar 0,02. Jadi kalau kalian sasaran untuk tujuan memodelkan adalah mencari peluangnya saja, gunakan model probit. Tapi kalau kalian ingin menginterpretasikan kecenderungannya, gunakan model logit. Gitu ya, meskipun logit nanti kalau ditransformasi juga ketemu peluangnya berapa. Ini hanya untuk penyederhanaan model. Nanti untuk yang hal lebih kompleks lagi, model probit ini digunakan ketika kalian ingin menginterpretasikan marginalnya. Ya, marginal dari setiap variabelnya. Ya, itu tidak kita bahas lebih lanjut. Oke ya. Nah, kemudian di sini ada kesimpulannya. Ya, sebetulnya probit itu digunakan untuk memudahkan mendapatkan interpretasi peluang. Model logik selain peluang, dia tujuan utamanya biasanya untuk rasio kecenderungan. Nah, pada banyak kasus, ini hasilnya ini mirip-mirip antara logit dengan probit. Nah, biasanya slope model logit ini lebih besar 1,6 sampai 2 kali lipat daripada probit. Ya, jadi slope-nya itu sebetulnya nggak terlalu beda-beda jauh. Ya, hanya 1,6 sampai 2 kali lebih besar saja. Gitu ya. Oke, sampai sini bisa dipahami? Jadi banyak yang keluar masuk ini ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan silahkan diselesaikan tugasnya ya. Kalau ada yang harus diperbaiki, diperbaiki. Kemudian tadi ringkasannya dimasukkan juga, ditambahkan. Ya, karena evaluasi minggu lalu ternyata ada yang nggak nonton video nih. Karena saya kan ngelihat ya pergerakan videonya itu yang nonton berapa itu kelihatan pergerakannya. Oke ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak Bu.